Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam istirahat. Dan pagi ini Bapa, kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami yang akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi dunia yang ajaib. Kiranya kami mengerti apa yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sains atau ilmu pengetahuan. Judul renungan tanggal 26 Juni, tidak diharapkan untuk hidup. Ayat inti terdapat dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Sir Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Itu adalah fisika Newton yang paling berkontribusi pada pendaratan manusia di bulan. Lebih dari ilmuwan lain manapun, Newton bertanggung jawab atas peletakan dasar untuk mekanika klasik, optik, dan bahkan matematika. Sebagaimana halnya dengan banyak orang terkenal, beberapa cerita tentang Newton telah berkembang bersama waktu. Misalnya, Voltaire mengatakan bahwa Newton sedang berjalan di antara kebun apel keluarganya ketika dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon yang memberi bantuan kepadanya dalam merumuskan teori gravitasi universal. Menurut Newton sendiri, dia sebenarnya sedang menatap keluar jendela di rumahnya ketika dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Beberapa detail menarik lainnya tentang hidupnya. Ibu Isaac menikah lagi setelah kematian ayahnya, dan dia sangat tidak menyukai ayah tirinya itu, sampai-sampai dia berani mengancamnya saat masih remaja untuk membakar rumah mereka bersama mereka di dalamnya. Ketertarikannya pada sekolah tumbuh akibat konflik dengan pelaku perundungan di sekolah yang selalu mengancam Isaac yang masih muda. Postur tubuhnya yang lebih kecil dari si perundung tidak menghalangi keputusannya untuk melawan dan menang. Dia kemudian bertekad juga untuk mengalahkan para perundung di dunia pendidikan. Isa kemudian berkuliah, dan karena wabah besar, dia harus kembali ke rumah untuk sementara waktu, sementara sekolah ditutup. Selama periode 2 tahun inilah dia mengembangkan teorinya tentang kalkulus, optik, dan hukum gravitasi. Di kemudian hari dia menjadi tertarik pada interpretasi dari Alkitab dan bahkan menulis tentang nubuatan Daniel dan Wahyu. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa saat Ishak masih bayi, dia tidak diharapkan untuk hidup. Dia lahir prematur pada hari Natal tahun 1642. Ishak dinamai menurut nama ayahnya yang meninggal 3 bulan sebelum dia lahir. Karena Ishak sangat kecil, ibunya mengira dia mungkin tidak akan selamat. Ibunya mengatakan bahwa dia sangat kecil, bahkan dapat muat di dalam toples ukuran 1 liter. Saudaraku, ada banyak kisah dalam Alkitab tentang bayi yang hampir tidak dapat hidup. Mungkin yang terbesar adalah kehidupan Yesus. Herodes marah ketika para orang-orang bijak dari timur tidak kembali dari mengunjungi bayi Kristus.
Dan dia kemudian memerintahkan agar semua anak yang berusia kurang dari 2 tahun di Bethlehem untuk dibunuh. Tetapi Tuhan turut campur tangan dan Yusuf diperingatkan dalam mimpi untuk melarikan diri ke Mesir. Tuhan punya rencana untuk Ishak Newton dan dia hidup untuk menjadi salah satu ilmuwan yang terbesar yang takut akan Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Ishak Newton walaupun dia lahir prematur, tapi dia mempunyai dampak yang sangat besar dalam dunia fisika. Dan Ishak Newton takut akan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan dalam kehidupan kami selalu banyak berserah kepadamu. Manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.